Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, and how are you today? I hope you always healthy and always keep spirit to study online. Now today we will study about English again, and our material still about personal pronouns. So in Tuesday I have been explained to you about personal pronoun, but in Tuesday I explain more about this. So today I will specifically explain about personal pronoun as a subject. Okay, so let's study together. Okay, can you see this is mind mapping of personal pronoun as a subject? Okay, I will make you remember about subject. So in English there are 7 subjects that you have been study before. This is they are I, you, they, we, she, he, and it. Okay, there are 7 subject. Nah, all of these subject are pronoun, or we always call in Indonesia adalah kata ganti. Jadi ketujuh subjek ini adalah kata ganti yang mewakili baik orang, or animal, thing, and etc. Oke, nah I will explain how to use I. Jadi bagaimana menggunakan I in sentence. So I as a subject, like I have been explained before, subject put on in front of sentence. So put diletakkan di depan kalimat. So like this, I study English. So because this I is subject, so subject in front of sentence. Like this, I study English. I can read this book. I'm a student. I want to drink. So when you when you speak, use I. That refers to the speaker use this to explain about their self side. So when you talk about when you speak with I, you talk about yourself. Okay, next, this is the other subject. One is you. Okay, no one. The second is you. You can see in this sentence, you can read this book. So the other example, you are a student. So next, they can read this book. They are students. Okay, we can read this book. We are students. She can read this book. She is students. He can read this book. He is students. And it was about a bookstore. It is my book. So this is how to use a personal pronoun as a subject. Nah, Ustazah sedikit mau menjelaskan apa sih manfaatnya kita belajar bahasa asing. Banyak kan di luar sana yang ternyata merasa tidak perlu untuk mempelajari bahasa asing karena menurutnya mungkin tidak terlalu penting untuk kehidupan sehari-hari. Padahal bahasa asing itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada zaman sekarang ini, zaman teknologi sedang marak dipergunakan. Karena hampir semua bahasa teknologi itu menggunakan bahasa asing. Jarang ada teknologi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun ada, itu harus dulu diatur sedemikian rupa. Jadi pada umumnya teknologi itu menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, ternyata kisah salah satu dalam Islam ada kisah yang mengajarkan kita kenapa kita harus belajar bahasa asing. Jadi pada zaman Rasulullah banyak sahabat yang ternyata mempelajari bahasa asing, seperti dalam buku Abazah terbitan tahun 2009, yaitu menceritakan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Zabid bin Thabit, yang diketahui sangat cerdas, tajam akal, peka, dan kuat daya hafal. Nah, pada zaman dahulu itu ternyata Nabi sering menerima surat. Jadi banyak surat yang berdatangan pada Nabi. Tapi karena surat yang berdatangan tersebut banyak dari dari tempat-tempat lain, akhirnya bahasanya pun berbeda-beda. Nah,
pada saat itulah Nabi tidak bisa membaca surat yang berbahasa Ibrani. Nah, akhirnya Rasulullah memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa tersebut. Nah, dengan izin Allah dan karunia Allah, dibukakanlah hati dan pikiran Zabid sehingga ia berhasil menguasai bahasa tersebut dalam 17 malam. Jadi bayangkan Zaid bin Sabit ini bisa menguasai bahasa Ibrani yang sama sekali tidak dia ketahui awalnya dalam waktu hanya 17 malam. Sungguh itu semua diniatkan karena Allah. Jadi semata-mata itu diniatkan karena Allah. Akhirnya Allah meridhoi dan memberkahi ilmu tersebut. Nah, pada zaman dahulu juga ilmuwan dan para pemikir Islam seandainya tidak menguasai yang namanya bahasa asing, tentu akan kesulitan dalam mengetahui buku-buku dan literatur yang dialih bahasakan dari bahasa Latin, bahasa Syria, Persia, dan Yunani. Nah, karena mereka bisa menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, mereka bisa membantu perkembangan ilmu pengetahuan sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasilnya pada zaman sekarang ini. Oke, sampai sini materi hari ini. Oke, that's all about material today. In the last sheet, I only explain about how the important if you study foreign language. Okay, thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.